Film ini diawali munculnya sosok orang misterius bersorban merah. Setelah berjam-jam berkeliling, sosok asing itu mendeteksi adanya objek asing tak jauh dari posisinya berada. Setelah diikuti ternyata ada 2 orang penyintas yang berusaha melarikan diri dari kejaran spider drone. Namun percuma saja karena spider drone mampu mengidentifikasi wajah keduanya. Spider drone itu terus mengejar keduanya. Tiba-tiba muncul cyborg dan membunuh penyintas wanita. Penyintas pria mencoba melawan namun dia kalah dari serangan cyborg dan jatuh pingsan. Dan penyintas pria pun dibawa pergi entah kemana. Setelah dirasa kondisi telah aman, sosok misterius bersorban merah itu langsung mendatangi TKP. Dia menemukan hard drive yang bertuliskan "Kill More" yang tertuju di kamp militer sebuah wilayah di luar jangkauan spider drone. Ternyata setelah membuka sorbannya, sosok misterius itu adalah seorang prajurit wanita. Dia bernama Letnan Bear. Kemudian Letnan Bear mengirimkan drive itu ke rekannya. Dan setelah drive itu berhasil diretas, terlihat lokasi markas para cyborg dan informasi tentang adik Jack yang dibunuh pada tanggal 4 Juli. Kemudian terjadi percecokan karena Letnan ingin langsung menyerang para cyborg. Sedangkan Kolonel Saung tidak ingin mengambil resiko. Jika tidak mempunyai rencana yang cukup matang, seorang pemimpin tentunya tidak akan mengambil keputusan yang gegabah untuk bertindak. Maka dari itu Letnan Saung menghampiri 3 prajuritnya. 3 prajurit itu diantaranya si pemalas yaitu Curly. Kemudian mereka mengadakan briefing. Pria berkacamata atau si ahli hacker menjelaskan bahwa Zikir Moore adalah orang yang jenius. Di usia 19 tahun dia sudah diberi gelar sebagai anak emas teknik oleh perusahaan majalah high-tech. Tak dapat dipungkiri bahwa kejeniusannya dapat menghancurkan bumi. Berdasarkan perkataan Letnan bahwa pria yang dibawa cyborg adalah Jack dan lokasi tempat para cyborg diduga berada di luar perimeter barat. Sebelum berangkat 3 prajurit dikomando untuk bersiap-siap dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi di lapangan. Sesampainya di lokasi mereka diberi arahan untuk menyelinap agar para cyborg tidak menyadari keberadaan mereka. Di sebuah tempat terbengkalai yang terdapat beberapa senjata dan alat untuk menciptakan cyborg. Mereka menemukan mayat-mayat manusia dan ketika mereka akan memeriksanya tiba-tiba ada yang menyandera Curly. Sehingga membuat sedikit ketegangan. Untungnya bisa direndah oleh Lopez. Setelah itu Charlie yang tidak terima pun menodongkan senjata ke arah Jack. Namun Jones mengancam akan menembaknya jika Charlie membuat sebuah kebodohan. Merasa tidak dibela, Charlie pun memutuskan untuk meninggalkan rekan-rekannya. Setelah sedikit drama mereka bergegas pergi namun salah satu cyborg menghadang dan berhasil membuat Jones. Perlawanan yang diberikan hanya dapat melumpuhkan cyborg untuk sementara. Maka dari itu Lopez dan Jack harus segera pergi. Tapi saat berhasil keluar tiba-tiba saja muncul salah satu cyborg terkuat yang membuat mereka kewalahan. Tapi untungnya mereka berhasil kabur walaupun Lopez harus mendapat luka yang cukup serius di bagian perutnya. Sementara itu di ruang interogasi Jack menceritakan bahwa sebulan sebelum kejadian dia kedatangan Presiden Amerika yang memintanya bekerja sama untuk membuat senjata canggih dengan dalil membuat pertahanan untuk melawan ancaman asing. Sebuah rekayasa kecerdasan buatan yang berbentuk virus cyber. Tapi setelah Jack membuatnya pada tanggal 4 Juli di jam 1 siang, Jack mengupload folder berisi virus tersebut namun beberapa menit setelahnya Jack kehilangan kendali atas semua sistem operasinya termasuk password, platform, lokasi dan sebagainya. Semuanya telah terlanjur terjadi. Perlawanan sekeras apapun tidak akan bisa menghentikan para cyber kecuali jika mereka dinonaktifkannya. Berdasarkan persentase dari Jack bahwa benar mereka tidak bisa membunuh atau melakukan perang terbuka dengan para cyborg. Tapi satu-satunya cara untuk membuat para cyborg non-aktif adalah membunuh si pengendali dengan menonaktifkan sistem yang berisi virus cyber. Untuk mengetahui lokasi si pengendali mereka harus membawa drive yang terdapat di dalam spider drone. Di tengah malam Jack terbangun karena bermimpi buruk tentang terbunuhnya sang adik. Kemudian pria itu menghampiri Letnan yang sedang mencari tahu tentang cyborg.
Jack menjelaskan bahwa ada dua tipe dari cyber. Yang pertama adalah tipe cyber architect, tawanan perang yang dikendalikan atau para cyber yang kita lihat di sepanjang film. Yang kedua ada tipe cyber C1 yang biasa disebut si pengendali. Keesokan harinya ketika membuat sebuah rencana, mereka kebingungan untuk menggunakan senjata yang efektif dengan satu kali serangan. Tapi dengan memutar sebuah musik mereka pun berhasil menghancurkan drone dan membawa drive-nya. Di dalam drive tersebut terdapat 750 triliun file yang harus mereka periksa, tapi dengan semua kerumitan tersebut Jack berhasil mengganti password kombinasi kode dengan skrip. Kedekatan antara Letnan dengan si gadis kecil membuat Letnan teringat akan masa lalu tentang putri kecilnya yang kala itu tewas oleh spider drone di serangan gelombang pertama. Seorang prajurit tetaplah manusia, bahkan prajurit tangguh sekalipun dari sisi lainnya mereka pasti punya kesedihan. Sementara itu Jack dan yang lain telah berhasil menemukan titik koordinat kepala cyborg, atau lebih tepatnya Ground Zero. Sebuah tempat yang menurut si hacker sudah diratakan. Tiba-tiba saja drive tersebut mengkonfirmasi sebuah koordinat baru yang tidak mereka sadari bahwa drive tersebut memiliki pelacak dan koordinat. Kemudian kolonel mengkomando untuk bersiap-siap, sehingga pertempuran pun terjadi. Mereka tidak bisa terus melawan para cyborg sehingga kolonel memerintahkan letnan untuk pergi dari pertempuran dan menyembunyikan si gadis kecil itu ke dalam bunker. Dalam pertempuran tersebut si Abah termasuk kolonel dan Lopez telah gugur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan dan menjalankan perintah terakhir dari kolonel. Dengan pengorbanan si Mamang Granat, mereka bertiga pun berhasil menyembunyikan si gadis kecil itu. Semua peralatan telah hilang dan tidak ada harapan bagi letnan untuk menjalankan rencananya. Sebuah keputusan dari seorang prajurit yang kehilangan sang pemimpin, namun Jack menepis itu semua dan memberi harapan jika mereka berhenti maka pengorbanan para rekan yang telah gugur akan sia-sia. Walaupun misi kali ini hanya membebaskan wilayah seluas 500 mil, tapi setidaknya ini adalah sebuah awal yang baik untuk menuju kebebasan sesuai titik koordinat dari radar. Akhirnya Jack menemukan sebuah jalan masuk ke fasilitas tersebut. Dengan perlahan mereka menyusuri setiap ruangan di sana. Namun letnan yang kaget melihat cyborg pun refleks berteriak dan menembak, sehingga itu akan menjadi masalah jika cyborg tersebut aktif. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan ruangan sistem yang saat itu si hacker langsung menetas komputer untuk dinonaktifkan. Cukup aneh jika komputer pengendali tidak menggunakan password atau keamanan lainnya. Proses tersebut membutuhkan sedikit waktu, namun saat menunggu hingga proses selesai, mereka mendengar kedatangan para cyborg yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu di bunker, si Jangkung dan si gadis sedang melihat layar CCTV yang menampilkan para cyborg yang masih ada di sana dan Kolonel Shaw yang ternyata masih hidup dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Walaupun dalam kondisi demikian, sang kolonel sempat-sempatnya mengambil cerutu dan melakukan serangan terakhir yang disaksikan si Jangkung dan si gadis kecil itu. Serangan itu mungkin tidak worth it, namun setidaknya sang kolonel menggambarkan sosok pemimpin yang tangguh. Kematian sang kolonel diikuti oleh teriakan si gadis yang refleks, dan itu membuat posisi mereka diketahui para cyborg. Kembali ke Jack dan letnan yang mendapat kabar dari hacker bahwa prosesnya hampir selesai, tapi beberapa saat kemudian terjadi kegagalan karena adanya firewall. Masalah baru muncul ketika salah satu cyborg datang dan langsung menyerang mereka, sehingga membuat seekor tewas seketika, sedangkan Jack yang hampir terbunuh diselamatkan letnan sampai akhirnya Jack berhasil memenggal kepala cyborg. Setelah itu mereka kembali dikejar cyborg yang membuat mereka sampai ke penjara tempat para tawanan yang akan menjadikan cyborg. Pengejaran tak berhenti di sana. Mereka yang terpojok pun masuk ke sebuah ventilasi yang membawa mereka ke tempat si pengendali. Yang membuat Jack kaget, si pengendali ternyata adalah Amy. Jack sempat terdiam beberapa saat, namun setelah Jack mencabut alat yang terhubung ke Amy, kesadarannya pun kembali dan Amy mengatakan bahwa Jack harus segera menonaktifkan virusnya sebelum mereka melihatnya. Di sisi lain, para cyborg telah masuk ke dalam bunker dan membuat mereka ketakutan.
Namun Jangkung pun memberanikan diri untuk melawan walaupun si Jangkung harus tewas demi melindungi si gadis kecil itu. Kembali ke Jack yang selangkah lagi akan menekan tombol off. Tiba-tiba saja panggilan video masuk dari presiden. Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa pemerintah membuat sebuah manipulasi agar masyarakat percaya bahwa mereka menciptakan cyborg untuk melindungi negara, dan berita tentang cyborg yang hilang kendali bertujuan agar Jack lah yang disalahkan dari semua kekacauan tersebut. Faktanya pemerintah ingin membuat tentara yang patuh seperti cyborg yang ditugaskan membersihkan bumi untuk memulai kembali kehidupan. Dua pilihan yang berat antara menekan tombol untuk membunuh Amy agar menonaktifkan para cyber atau membiarkan Emil tetap hidup dan membiarkan para cyborg menghancurkan bumi. Setelah memutuskan untuk menonaktifkan, tiba-tiba saja Jack dihentikan Amy yang sudah hilang kesadaran dan Jack ditikam sampai tak berdaya. Setelah itu Amy menyerang Letnan hingga terpojok, namun sebuah ingatan tentang si gadis dan putri kecilnya membuat Letnan bangkit dan pada akhirnya Letnan berhasil mengalahkan Amy. Semuanya belum berakhir karena Amy yang masih hidup memanggil satu cyborg lainnya. Jack yang tersadar pun mengorbankan diri walaupun harus digeliti mesin pemotong. Di waktu yang bersamaan Letnan berhasil menekan tombol yang membuat para cyborg hancur. Di akhir film, Letnan bersama si gadis yang berhasil selamat memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik dan mungkin saja mereka bisa bertemu dengan para penyintas lain dan membebaskan bumi sepenuhnya dari kehancuran, dan film pun berakhir.